Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sobat tani pencinta kopi di seluruh tanah air, subscriber channel Kopi Jalan Express. Saya ucapkan selamat sore. Baik sobat tani dan teman-teman, pada kesempatan sore kali ini saya akan melakukan kunjungan ke dua kebun teman saya. Yang pertama, saya akan review kebun Bapak Parjo yang berada di ketinggian 1050 posisi bebas naungan. Dan kebun Bapak Parjo ini tentunya untuk perawatan hama, penyimpanan bahan, dan pemupukan tentunya lumayan tepat. Jadi untuk kondisi buah tahun ini seperti ini ya. Nah, untuk yang pertama kita akan review dulu kebunnya Bapak Parjo. Nanti di akhir video atau di pertengahan kita akan review kebun Pak Memet, yang mana untuk pemupukan tentunya luar biasa, sudah cukup banyak. Akan tetapi untuk penyimpanan bahan dan penanganan hama tidak diatasi. Kita akan review ya kedua kebunnya. Oke sobat tani, kita review dulu kebun Pak Parjo. Posisi sekarang di tahun 2025 dan posisi bulan 5 awal kondisinya seperti ini ya. Ini klon Bagio. Jadi untuk kebun Pak Parjo ini dia selalu jaga kestabilan untuk di tahun depan, atau maksudnya tahun kemarin 2024 cukup lumayan lebat kebunnya ini, dan sekarang pun masih seperti ini karena untuk beliau selalu jaga kestabilan. Nah, sering sobat tani semuanya yang masih baru belajar tentunya belum bisa menyetabilkan bahan. Seperti contoh tahun kemarin kan habis lebat sekali. Jadi tahun sekarang banyak yang zong karena terlena dalam kondisi buah yang over. Beda halnya dengan Bapak Parjo ini ya. Jadi untuk bahan selalu beliau lakukan penyimpanan dengan baik. Nah seperti ini kan, ini buahnya lebat ya, tuh klon Bagio. Dan ini akan lanjut ke B2 nih, bahan lanjutannya. Jadi untuk tahun 2026 nya tidak akan zong, bahkan beliau sudah melakukan penyambungan baru nih ya sobat tani. Nah ini penyambungan baru nih, sambung dahan, trik supaya buah kopi kita itu stabil buahnya ya, seperti ini. Wow, kita intip dalamnya ya. Wow, full buah. Nah inilah kita sarankan untuk petani pemula, mari kita jaga kestabilan buah untuk tahun berikutnya. Ini bahan nih, ini lanjut B2, ini pun ada bahan BO, sambungan baru, satu pohon 4 sambungan nih. Ada Bagio, ada Tugu Bungkuk. Dan ini juga ada sambungan baru nih. Tuh, karena ini berpotensi bahan janda penyelang, maka beliau melakukan penyambungan baru. Ya. Tuh. Oke. Pak Parjo ini pemupukannya untuk penyubur ada Nitrea. Di bulan 3 kemarin beliau menggunakan Nitrea. Dan untuk di bulan 6 nanti KCL dan Ponska atau KCL Mutiara. Nah ini klon Rupe atau Lengkong jika tepat penyimpanan bahannya seperti ini ya, kondisi buahnya. Calon lanjut ke B2. Satu pohon ini ada 3 sambungan, ada Rupe,
ada Arsat dan Bagio. Ini Arsat. Wow, buahnya. Duet dengan Bagio. Nih, Bagio. Tempat Pak Parjo besemahnya sudah ada yang merah tuh. Klon besemah rapat ya dompolannya dan identik dengan dompolan besar dan biji gede. Klon besemah. Dan kebun Pak Parjo pun ini bebas naungan ya. Oke, ini adalah besemah guys. Wow, dompolannya ya. Besemah duet dengan klon Jarwo atasnya. Ini besemahnya. Tuh klon Jarwo. Sebetulnya terkena hama juga ya sebatan itu, bolong. Banyak sekali yang bolong. Akan tetapi klon ini tangguh rupanya Sobat Tani. Apalagi jika hamanya teratasi. Wow. Jos gandos. Dan inilah posisi kebun Bapak Memet ya. Untuk ketinggian sama, berada di ketinggian 1050, taruhlah katakanlah 1000. Nah, untuk perlakuan perawatan Bapak Memet ini untuk di penyimpanan bahan terlalu dini ya. Ini klon rupe atau lengkong, sering banyak orang bilang lengkong juga, sejatinya ini klon rupe. Ketika melakukan penyimpanan bahan terlalu dini, ini di bulan 8, maka untuk panennya berguyur seperti ini. Sudah tampak ada yang motoyuyu, ada yang hamil. Ini hamil ya, belum mekar. Ada yang pecah pori nih. Inilah yang sering saya sarankan, marilah lakukan penyimpanan bahan itu. Selalu kita ingatkan titik tumbuhnya di bulan 10, maka bulan 11 barusan satu ruas untuk klon seperti ini. Atau di titik tumbuh bulan 11 itu lebih baik jika tidak menginginkan buah penyelang. Nah, ini nanti di tahun 2026 alhasil buahnya akan seperti yang di bawah ini. Nih. Ya, tuh. Maka akan terjadi pemetikan buahnya, tidak serempak berguyur. Ini di bulan 4 pertengahan kemarin ini sudah dilakukan pemetikan. Bahkan dari bulan 3 ini sudah seperti ini bulan 3. Ada juga yang di bulan 2 ini ya. Makanya ketika dipanen rayakan di bulan 6, ini jangankan bulan 6 ya, bulan 5 pun ini kayaknya sudah habis nih. Bulan 5 akhir ya, bisa kita rut ini. Sudah habis yang ini.
Karena ini masih bulan 5 awal, ini bulan 5 akhir sudah habis. Seperti itu sobat tani. Maka akan terjadi pemetikan berguyur untuk bahan yang seperti ini. Dari bulan 1, 2, 3, 4, bulan 5 akhir. Maka kita jangan tertipu oleh bahan yang bagus seperti ini. Ini memang bagus ya. Kita perhatikan, kita lihat, bahannya bagus. Akan tetapi ini terlalu dini. Ya. Alhasil dipanennya berguyur tuh. Lihat sebelah sini. Nah, untuk pemupukan padahal Bapak Mehmet ini tidak kurang-kurang, bahkan dia melakukan pemupukan kohe ayam juga atau tai ayam ini di lubang. Nih, masih ada bekas-bekas kohe ayamnya tuh ya. Bahkan dolomit juga kasih juga dolomit. Nah, ini kohe ayam nih sobat tani. Kohe ayam dia kasih, nitrea juga dia kasih. Dan ponska. Akan tetapi untuk pembuahan seperti ini nih alhasilnya. Nah, maka dari itu sering saya sarankan, marilah perhatikan titik penyimpanan bahan, pemupukan, dan hama. Selain kita melakukan wiwilan juga nih. Seperti tunas-tunas cacing ini harus kita bersihkan. Sejatinya, jika sobat tani semuanya paham akan tentang perawatan kopi ini, maka buahnya itu luar biasa lebat, didukung oleh pemupukan dan perawatan hama. Serta kita pun jangan lupa harus menjaga kestabilan, yang mana jika tahun kemarin lebat, maka di tahun sekarang pun masih lebat. Itulah yang sulit ya, sulit dilakukan oleh petani kita semuanya, menjaga kestabilan. Nah, seharusnya untuk menjaga kestabilan ketika buahnya over tahun kemarin, bahan sudah kita siapkan untuk tahun sekarang. Seperti contoh sambung ulang, ketika tunas air muncul di pohon ini, jangan dibuang, maka lakukan sambung baru. Akan membantu kekurangan bahan yang ada sekarang. Seperti itu. Jika kondisi buahnya itu habis lebat, biasanya selalu terjadi kekurangan bahan. Maka dari itu, mari kita perhatikan tentang bahannya juga ya sobat tani. Selalu ada cara, selalu ada solusi setiap kekurangan bahan. Seperti itu ya sobat tani. Nah, baik sobat tani, kita sambil sembari melihat-lihat kondisi antara pohon yang lainnya. Nih. Ya. Dan penyimpanan bahan untuk tahun 2026-nya banyak yang terlalu dini untuk Pak Mehmet ini ya. Nih. Banyak bahan-bahan yang terlalu dini. Oke, kita review di Kelon Tugusarinya. Kondisi di Pak Mehmet ini seperti apa? Nah, ini Kelon Tugusarinya, banyak yang pecah dompol. Ini banyak yang bolong. Ini hama ya. Sering saya sarankan, mari kita atasin hama. Setiap yang merah seperti ini bolong dan kena hama ternyata. Maka banyak yang rontok. Ini Kelon Tugusari di kebunnya Pak Mehmet. Ya. Padahal untuk Kelon Tugusari ini di tahun ini pun masih bagus sejatinya ya. Jika untuk bahan yang kita simpan itu tidak telat dan tepat penyimpanan bahannya. Nah, seperti ini, bahan yang sudah seperti ini untuk Kelon Tugusari ini terlalu dini ya sobat tani.
Tuh. Kalau punya saya pribadi ini saya lepas. Seperti itu. Ini titik tumbuh di bulan 8 ini. Tidak baik untuk klon Tugu Sari. Klon Tugu Sari titik tumbuh terbaiknya berada di titik tumbuh bulan 11. Maka dari itu, ayo Sobat Tani, mari. Untuk saya pribadi tidak bosan-bosannya mengedukasi tentunya untuk petani kita semuanya di seluruh Indonesia, seluruh tanah air. Mari kita perhatikan cara penyimpanan bahan untuk tahun depan di titik tumbuh bulan 11 terbaik untuk klon Tugu Sari. Sedangkan untuk klon daun lebar, Jarwo, Bagio atau Arasad, Besemah, monggo di titik tumbuh bulan 10. Dan posisi kebun ini tanpa naungan atau sedikit sekali naungan, cuman pohon pisang saja tuh ya. Adapun untuk sobat tani yang berada di suhu panas yang ada naungan, solusi ketika curah hujan tinggi, lakukanlah pemangkasan supaya tidak terjadi kelembapan, terlalu lembab ya, seperti itu. Baik sobat tani dan teman-teman, mengingat durasi yang cukup lumayan panjang sekali, jadi untuk konten video kali ini saya cukupkan dulu sampai di sini. Mudah-mudahan ada hal positif yang bisa diambil. Saya akhiri. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.